Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari perancangan kami, yaitu mesin es krim putar otomatis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Hermawan, NIM 52114180016. Kemudian ada teman saya. Saya Yusuf Adi Prasetyo, NIM 52114180014. Nama saya Nova Dipradana, NIM 52114180015. Saya Yahya Nur Fauzi, NIM 52114180017. Oke, ya, itu adalah nama anggota kelompok kami. Selanjutnya langsung ke latar belakang. Ya, banyak masyarakat yang belum bisa menikmati teknologi yang mumpuni disebabkan karena kekurangnya pengetahuan maupun dari keterbatasan biaya. Perencanaan teknologi tepat guna disesuaikan dengan kondisi masing-masing usaha. Untuk usaha menengah ke atas yang bermodal besar biasanya menggunakan teknologi yang canggih hasil riset dari dalam maupun luar negeri. Tetapi bagi usaha menengah ke bawah yang bermodal kecil, cukup dengan menggunakan teknologi tepat guna. Karena dengan cara seperti itulah mereka mampu bersaing dengan para pengusaha besar dengan nilai produk yang bersaing. Begitupun dengan menjual es krim keliling yang masih menggunakan teknologi konvensional dalam membuat es krim. Dengan permasalahan tersebut, kami merancang mesin pembuat es krim putar dengan memanfaatkan teknologi motor dan juga dengan biaya produksi yang ekonomis. Kemudian spesifikasi mesin yang akan kami buat, konsep desain yaitu dengan garis besar berbentuk kubus dengan motor di bagian bawah dan tabung di atasnya. Adapun spesifikasi dari mesin putar adalah yang pertama, motor yang digunakan adalah motor AC 0,25 kW dengan putaran 1.500 rpm yang berfungsi sebagai sumber daya penggerak mesin. Kemudian ada speed reducer yang digunakan mempunyai perbandingan 1,30 yang berfungsi sebagai reduksi dari putaran motor dengan RPM yang tinggi ke RPM yang rendah. Kemudian kami menggunakan rantai dan gear dengan diameter 50 mm yang berfungsi untuk mentransmisikan daya. Kemudian poros yang kami gunakan menggunakan bahan ST37 dengan diameter 20 mm dan berfungsi sebagai penopang dan sebagai sistem rotary flank. Kemudian azza bushing dengan menggunakan bahan ST37 juga yang berfungsi sebagai rumah biring. Selanjutnya ada flank berfungsi sebagai penopang tabung yang berputar dan bertumpu melalui poros serta bushing. Dan yang terakhir ada tabung yang berfungsi sebagai wadah adonan yang diputar melalui flank dengan dimensi tabung berdiameter 220 mm dan panjang 500 mm. Kemudian lanjut ke konsep desain yang kami buat. Konsep desain dari perancangan ulang mesin es puter ini adalah gambaran secara garis besar mengenai mesin es puter yang akan dibuat. Mempermudah perhitungan teknik seperti penentuan dimensi komponen dan peletakan komponen pendukung itu sendiri. Adapun spesifikasi dari perancangan ulang mesin es puter dengan spesifikasi panjang 400 mm, lebar 400 mm, kemudian tinggi 940 mm, dan menggunakan penggerak motor 1.500 rpm dengan 0,25 kW. Komponen utama mesin. Pertama, rangka mesin. Rangka mesin adalah suatu komponen mesin es puter yang berfungsi sebagai penopang berdirinya seluruh komponen pada mesin es puter. Rangka ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar besi berbentuk profil L dengan ukuran 400 x 400 x 940 mm. Besi profil L digunakan untuk membuat rangka kaki karena material jenis ini memiliki konstruksi yang kuat tetapi ringan. Agar dapat menopang berdirinya mesin es puter, keempat rangka dihubungkan dengan menggunakan las. Yang kedua adalah speed reducer.
Komponen ini berfungsi sebagai pemindah daya dari motor sekaligus sebagai reduksi kecepatan motor dari putaran yang lebih tinggi ke putaran yang lebih rendah. Adapun alasan menggunakan speed reducer ini dikarenakan pada pembuatan es puter tidak membutuhkan putaran dengan RPM yang cukup tinggi. Dengan menggunakan speed reducer dengan ukuran 1:30, maka kecepatan motor dari putaran 1500 rpm dapat direduksi menjadi 50 rpm. Yang ketiga adalah motor. Motor berfungsi sebagai sumber daya penggerak mesin es puter. Motor yang digunakan dalam perancangan ini adalah motor AC dengan 0,25 kW dan dengan putaran 1500 rpm. Alasan pemilihan motor ini adalah jika dibandingkan dengan motor yang spesifikasi yang lebih kecil, maka umur pakai motor yang digunakan akan lebih singkat. Penempatan motor pada mesin es puter terdapat di bagian bawah rangka secara vertikal agar pada saat pemasangan rantai dan gear yang ada pada motor ke gear yang ada pada speed reducer bisa dengan mudah. Yang keempat adalah flank pemutar. Flank pemutar berfungsi sebagai penopang tabung adonan atau tabung dalam yang berputar dan bertumbuh melalui poros serta bushing. Sedangkan untuk bahan yang dipertimbangkan digunakan untuk flank pemutar ini adalah ST37. Menggunakan bahan ST37 dikarenakan biaya yang lebih murah dan mudah didapatkan di pasaran. Yang kelima adalah tabung. Pada mesin es puter terdapat dua macam tabung, yaitu tabung luar dan tabung dalam. Tabung luar berfungsi sebagai tempat untuk menaruh es sebagai pendingin dari adonan es. Dengan tabung dalam berfungsi sebagai wadah adonan yang diputar melalui flank pemutar dengan cara ditempatkan tepat pada flank pemutar di mana bagian tabung bawah sudah dimodifikasi agar tabung dapat ikut berputar dengan flank pemutar. Dimensi tabung dalam antara lain 220 mm dengan tinggi 500 mm. Sedangkan tabung luar antara lain diameter 500 mm dengan tinggi 590 mm. Yang keenam adalah gear dan rantai. Gear dan rantai berfungsi untuk mentransmisikan daya dari motor menuju ke flank pemutar dan pengaduk. Gear dan rantai digunakan sebagai penyalur tenaga, dikarenakan gear dan rantai memiliki efisiensi power loss yang lebih baik dibandingkan dengan belt. Dan juga gear dan rantai mudah untuk didapatkan di pasaran. Yang ketujuh adalah pengaduk. Pengaduk berfungsi untuk mengaduk olahan atau adonan es krim pada tabung dalam, agar hasil es terasa lebih lembut. Bahan dari pengaduk ini adalah menggunakan stainless steel, supaya tahan lama dan tidak menimbulkan karat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yahya. Oke, selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya. Di sini kita ada dua pokok rincian, yaitu biaya bahan dan biaya pembuatan. Pada biaya bahan, ada variabel nama bahan, kuantitas, harga, dan berapanya. Pertama dari plat L, SIKO, itu dengan kuantitas 11 meter, dengan harga Rp15.000. Jadi totalnya 15.000 dikalikan 11 meter, yaitu Rp165.000. Selanjutnya adalah motor.
1.500 rpm dengan jumlah 1 dengan harga pasaran yaitu Rp800.000. Selanjutnya ada rantai dengan jumlah 1 dengan harga pasaran Rp40.000. Selanjutnya ada gear 10P dengan jumlah 2 dengan harga pasaran yaitu Rp40.000. Jadi dengan total 2 kali 40.000 yaitu Rp80.000. Selanjutnya ada poros dengan jumlah 1 dan harga Rp120.000. Ada speed reducer dengan jumlah 1, harganya Rp800.000. Selanjutnya ada flange, harganya Rp180.000 dengan jumlah 1. Selanjutnya ada bushing dengan jumlah 1 dan harga Rp200.000. Selanjutnya ada bearing, itu jumlahnya 2 dengan harga pasaran Rp23.000. Jadi di total adalah Rp46.000. Selanjutnya ada pasak dengan harga satu paket itu Rp30.000. Kemudian ada morden baut dengan 10 pasang, jumlahnya harga satuan 1.500, jadi di total ada Rp15.000. Dan seluruh rincian biaya bahan adalah Rp2.476.000. Selanjutnya ke rincian biaya pembuatan, yaitu ada jenis mesinnya, waktu pengerjaan, sewa mesin per jam, biaya operator, dan total biayanya. Untuk mesin bobot, kita estimasi waktunya adalah 3 jam, dengan sewa mesin Rp20.000 per jam, dan biaya operator adalah Rp30.000, jadi 3 dikali Rp20.000, Rp60.000 ditambah Rp30.000, jadi totalnya Rp90.000 untuk pengerjaan 3 jam dengan harga sewa Rp20.000 dan biaya operator Rp30.000, sama totalnya yaitu Rp90.000. Selanjutnya ada mesin las, waktunya 4 jam, untuk harga sewa per jamnya itu Rp20.000 dan biaya operatornya Rp30.000, jadi total Rp110.000. Selanjutnya ada mesin bor dengan waktu 1 jam dan biaya sewa mesin Rp20.000, biaya operator Rp30.000, di total yaitu 1 kali 20 tambah 30 adalah Rp50.000. Selanjutnya adalah mesin gerindra dengan waktu pengerjaan 3 jam dengan sewa mesin Rp15.000 per jam dan biaya operator Rp25.000. Jadi 3 dikali 15 ditambah Rp5.000 yaitu Rp70.000. Selanjutnya ada finishing untuk semua pengerjaannya itu. Biaya sewa mesinnya adalah Rp15.000 dengan biaya operator Rp30.000. Jadi di total adalah untuk semua rincian biaya pembuatan Rp485.000. Selanjutnya masuk ke biaya ide. Biaya ide adalah royalti yang diberikan kepada perancang, yaitu kepada kami. Adalah 5% dari jumlah biaya bahan atau material ditambah biaya pengerjaan. Biaya ide sama dengan persen dikali Rp2.476.000 ditambah Rp485.000. Jadi total biaya itu adalah Rp148.50.
Selanjutnya di semua total biaya perancangannya adalah biaya baku ditambah biaya pembuatan ditambah biaya ide. Biaya total 2.476.000 ditambah biaya pembuatan 485.000 ditambah biaya ide 148.50 rupiah. Jadi biaya total perancangan ini adalah 3.109.50 rupiah. Selanjutnya yaitu ada analisis harga pasar dan BEP atau break even point. Dengan biaya pembuatan yaitu sebesar 3.109.50 rupiah, kami sebagai perancang merekomendasikan produk untuk dijual dengan harga yaitu 4.500.000 rupiah. Itu sudah disesuaikan dengan kondisi pasar yang mana untuk usaha mikro dan kecil. Selanjutnya adalah analisis BEP. BEP atau break even point adalah untuk perhitungan kapan sih kita akan mendapatkan balik modal dari investasi awal itu. Untuk investasi awal kita estimasikan bahan baku untuk 10 unit. TFC atau total bid cost yaitu 30 juta rupiah. Selanjutnya adalah untuk variable cost-nya atau biaya pembuatan dan ide adalah 633.050 rupiah. Selanjutnya untuk harga jual satuan atau penjualan yaitu 4.500.000 rupiah. Maka dimasukkan ke rumus BEP unit yaitu TFC per penjualan dikurangi variable cost yaitu 30 juta dibagi dalam kurung 4.500 dikurang 633.050 rupiah. Didapat untuk BEP unitnya yaitu 7,76 unit atau kita bulatkan menjadi 8 unit penjualan. Jadi setiap dari 10 investasi bahan baku 10 unit itu kita mendapat keuntungan setelah kita menjual 8 unit. Dan untuk selanjutnya kita bisa mendapat keuntungan. Dan jika pada saat perusahaan dapat menjual 10 unit, maka dapat memperoleh keuntungan dengan estimasi dua penjualan yaitu 9 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Yusuf. Ya, kemudian kelebihan produk dari mesin es puter otomatis yang kami tawarkan yaitu yang pertama perawatannya sederhana. Perawatan dilakukan pada pelumas poros flange dan pengecekan bagian gear dan rantai. Bukan 1 minggu sekali untuk terjadinya aus pada poros dan meningkatnya suhu pada poros tersebut. Yang selanjutnya, apabila rantai sudah terlalu kendor, maka perbaikan 3 tahun sekali. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu ada disesuaikan dengan antrop nyaman saat memakai mesin tersebut.
desain dari produk sudah disesuaikan dengan kenyamanan operator, sehingga operator dapat menjalankan itu dibandingkan dengan alat yang lama atau alat yang tradisional yang masih menggunakan tenaga manusia, proses pembuatan es puter kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 jam. Dengan kapasitas adonan yang sama, proses pembuatan es puter menggunakan mesin es puter hanya membutuhkan waktu selama 1 jam. Hal ini jauh lebih efektif dan lebih efisien terkait tenaga dan waktu dalam proses pembuatan. Yang selanjutnya yaitu cara mengoperasikan mesin. Yang pertama itu pasang tabung dalam dan posisikan menduduki flank dengan benar. Yang kedua, bahan es krim yang masih dalam bentuk cair dimasukkan ke dalam tabung tersebut. Kemudian campuran es batu dan garam pada tabung luar hingga setinggi bahan es krim. Hal ini dimaksudkan untuk membuat bahan es krim yang masih cair tersebut bisa menjadi padat dan berupa es krim yang bisa dinikmati. Kemudian pasang penutup yang sudah didesain terhubung dengan pengaduk dan letakkan pengunci sesuai posisinya. Kemudian hubungkan motor pada sumber listrik dan tunggu mesin itu berputar selama kurang lebih 60 menit atau 1 jam, dan kemudian es krim sudah bisa diangkat dan bisa disajikan. Kesimpulan dari produk mesin es puter otomatis ini, perancangan menghasilkan produk mesin es krim putar dengan biaya pembuatan satuan yaitu Rp3.109.050 dan jumlah 10 yaitu 30 juta. Serta harga jual untuk satuan itu sebesar 4.500.000. Produk ini merupakan produk yang ekonomis dan dapat diperjualbelikan dengan keuntungan yang besar. Ya, berikut merupakan gambar kerja dari mesin. Akan saya tunjukkan terkait tata letak dari setiap komponen yang terpasang dalam satu rangkaian mesin es puter otomatis. Pada nomor 1 itu merupakan rangka. Jumlahnya 1. Pada nomor 2 itu merupakan speed reducer. Jumlahnya 1, berada di bagian bawah tabung. Kemudian yang nomor 3 itu merupakan motor dengan jumlah 1 yang berada di samping speed reducer. Kemudian pada penomoran nomor 4 merupakan rantai dengan jumlah 2 yang menghubungkan antara gear pada motor dengan gear pada speed reducer. Kemudian pada nomor 5 itu merupakan gear dengan jumlah 4. Nomor 6 merupakan tabung luar dengan jumlah 1.
Nomor 7 merupakan tabung dalam dengan jumlah 1. Nomor 8 merupakan pengaduk dengan jumlah 1. Nomor 9 merupakan keran pembuangan. Hal ini untuk membuang hasil dari campuran es batu dan garam yang mencair selama proses pembuatan es krim tersebut. Kemudian pada nomor 10 itu merupakan mur dengan jumlah 10. Nomor 11 adalah baut dengan jumlah 10. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bila berminat dengan produk kami, silahkan bisa menghubungi nomor kontak yang ada pada layar. Saya bacakan kontaknya, yaitu 0857 1233 3095 atas nama Adi. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada rekan saya, Saudara Wawan. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah memperhatikan. Itulah presentasi dari produk kami, produk mesin es putar otomatis. Dan sekali lagi, jika ada yang berminat dengan produk kami, maka bisa menghubungi kontak 0857 1233 3095 atas nama Adi. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di presentasi kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.